Perkenalkan, nama lengkap saya Aprilia Pake, NIM 18060500069, Program Studi Biologi. Video ini memenuhi tugas UTS untuk mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi. Baik, kita masuk pada video pembelajaran pertama, yaitu pengertian korupsi. Korupsi atau rasuah adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuaskan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Berikut ada beberapa pengertian menurut para ahli. Yang pertama, The Lexion Webster Dictionary. Menurut Lexion, korupsi adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, bisa disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah. Yang kedua, menurut Gunnar Myrdal, menurut Gurnal, korupsi adalah suatu masalah dalam pemerintahan karena kebiasaan melakukan penyuapan dan ketidakjujuran, membuka jalan membongkar korupsi, dan tindakan-tindakan penghukuman terhadap pelanggar. Berikut kita masuk pada contoh tindak pidana korupsi. Barang siapa dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu benda yang seharusnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain yang berada padanya bukan karena kejahatan, karena bersalah melakukan penggelapan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 4 tahun atau dengan pidana denda setinggi-tingginya Rp900. Perbedaan mendasar tindakan pidana korupsi tersebut adalah adanya kerugian negara, di mana tindakan pidana korupsi mensyaratkan adanya kerugian terhadap keuangan negara atau perekonomian negara, dan bisa juga kerugian itu terhadap masyarakat itu sendiri. Kita masuk pada bentuk korupsi atau jenis korupsi. Yang pertama ada kerugian uang negara, yang kedua suap menyuap, yang ketiga penggelapan dalam jabatan, yang keempat perbuatan curang, yang kelima benturan kepentingan dalam pengadaan, dan yang keenam ada gratifikasi. Berikutnya dampak korupsi. Dampak korupsi di sini kita ambil dalam bidang ekonomi dan bidang sosial. Dari sisi ekonomi, dampaknya yaitu lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi, penurunan produktivitas, rendahnya kualitas barang dan jasa publik, menurunnya pendapatan negara dari sektor pajak, dan meningkatnya hutang pemerintah. Sedangkan untuk sisi sosial, bahwa korupsi merupakan penyebab kemiskinan, tercermin dari mahalnya harga jasa dan pelayanan publik, pengentasan kemiskinan semakin lambat, terbatasnya akses masyarakat miskin, meningkatnya angka kriminalitas, dan yang terakhir yaitu terlihat dari solidaritas sosial yang semakin langka. Kita masuk pada faktor penyebab korupsi. Faktor penyebab korupsi ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan penyebab korupsi yang datang dari diri pribadi, dan faktor eksternal yaitu korupsi karena sebab-sebab dari luar. Pendapat yang mengarah pada faktor internal, yang pertama sifat tamak manusia, moral yang kurang kuat menghadapi godaan, gaya hidup konsumtif, tidak mau bekerja keras atau malas. Pendapat yang mengarah pada faktor eksternal, yang pertama yaitu kurang keteladanan dan kepemimpinan elit bangsa, 2. Rendahnya gaji pegawai negeri sipil, 3. Lemahnya komitmen dan konsistensi penegak hukum dan peraturan perundangan, 4. Rendahnya integritas dan profesionalisme, 5. Mekanisme pengawasan internal di semua lembaga perbankan, keuangan, dan birokrasi belum mapan, 6. Kondisi lingkungan kerja, tugas jabatan, dan lingkungan masyarakat, dan yang ketujuh, lemahnya keimanan, kejujuran, rasa malu, moral, dan etik. Berikutnya yaitu pembentuk perilaku korupsi menurut Ghosn Theory. Faktor-faktor penyebab korupsi adalah keserakahan, kesempatan, kebutuhan, dan pengungkapan. Keserakahan berpotensi dimiliki setiap orang dan berkaitan dengan individu pelaku korupsi, organisasi, instansi, atau masyarakat luas dalam keadaan tertentu, membuka faktor kesempatan melakukan kecurangan. Faktor kebutuhan erat dengan individu-individu untuk menunjang hidupnya yang wajar, dan faktor pengungkapan berkaitan dengan tindakan atau konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku kecurangan melakukan kecurangan. Pembentuk perilaku
korupsi menurut Fraudinger. 3 faktor yang berpengaruh terhadap fraud adalah kesempatan, motivasi, dan rasionalisasi. Ketiga faktor tersebut memiliki derajat yang sama besar untuk saling mempengaruhi. Yang terakhir yaitu dampak masif korupsi. Dampak masif korupsi ini berdampak pada yang pertama, ekonomi, yang kedua, sosial dan kemiskinan, yang ketiga, birokrasi pemerintahan, yang keempat, politik dan demokrasi, yang kelima, dampak terhadap penegakan hukum, yang keenam, dampak terhadap hankam, dan yang ketujuh, berdampak kepada kerusakan lingkungan. Sekian video pembelajaran dari saya. Atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.